Rumi ini sebenarnya bentuknya sebenarnya perpustakaan pribadi ya. Jadi perpustakaan pribadi saya. Lalu akhirnya saya mencoba untuk menjadikan ini menjadi sebuah komunitas saja gitu. Jadi bersama teman-teman yang lain untuk biar wadah ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ini pertamanya adalah perpustakaan pribadi yang lebih fokus kepada mengumpulkan apa namanya dokumen-dokumen dan arsip-arsip ya yang sudah langka teman-teman sekalian, terutama di bidang sejarah Indonesia dan sejarah Islam gitu. Nah, sekarang dulu komunitas Pojok Rumi ini bertempatnya di Jakarta ya. Pertama kali di Jakarta, berdiri pada tahun 2016-2017. Lalu takdirullah ya, karena istri saya mendapatkan kerjaannya di Serang, Serang Banten, akhirnya pindah ke Serang. Jadi semuanya diangkut ke Serang. Jadi kalau teman-teman mungkin yang ada di Serang ya, di sekitaran Banten, kalau ingin bermain ke perpustakaan Pojok Rumi, saya persilahkan. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah agenda keempat Pojok Rumi ya di tahun 2021. Sebelumnya kelima kalau nggak salah ya. Sebelumnya kami sudah melaksanakan bedah buku dari bedah buku Cokro Aminoto yang ditulis oleh Mas Mikael Marasabesi ya. Lalu kita bedah tentang pemikirannya Haji Agus Salim. Lalu kita bedah bukunya terbarunya Mas Amar Arisala ya yang apa namanya Taman Kehidupan. Yang keempat kemarin ya awal bulan Februari kita sempat membedah pemikiran dan perjuangannya Ahmad Hasan ya, seorang pendiri Persatuan Islam atau pimpinan Persatuan Islam yang terkenal dengan tulisan-tulisannya yang luar biasa bersama Pak Natsir dan lain-lain. Nah, ini adalah agenda kelima yaitu bedah buku ya, bedah buku malam hari ini ya. Ini kita akan membedah buku tentang para pejuang dakwah tauhid ya, yang ditulis oleh teman saya ya, teman seperjuangan yaitu Cak Hilal ya, atau Muhammad Ihlal Ardiansyah ya. Nah, beliau ini penulis ini adalah salah satu mahasiswa Lipia ya teman-teman sekalian yang ada di Jakarta dan sempat apa namanya pernah menjadi sekretaris jenderal atau sekjen di organisasi mahasiswa yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Sekarang mungkin sedang aktif di Muhammadiyah ya, pemuda Muhammadiyah, dan juga sudah menerbitkan sekitar ini buku pertamanya yang diterbitkan ya kemarin beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu juga menerbitkan buku yang lain ya. Kalau teman-teman ingin memesan nanti bisa dihubungi CP ya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin teman-teman tidak asing ya dengan kata-kata para pejuang dakwah tauhid ya. Karena dalam sejarah kita ya, dalam sejarah Islam kita mengenal para nabi-nabiullah ya, para nabi dan rasul yang semuanya misinya adalah dakwah tauhid atau apa namanya menegakkan kalimat tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua misinya sama ya teman-teman sekalian, yaitu menegakkan kalimat tauhid dan meruntuhkan kebatilan atau kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi ini. Kita lihat dari misinya Nabi Nuh misalnya ya kan, lalu Nabi Ibrahim yang jelas-jelas seorang bapaknya adalah pembuat patung ya kan, tapi beliau diangkat menjadi nabi dan harus bagaimana kalimat tauhid itu disembah atau diagungkan oleh manusia. Sampai akhirnya dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman ya kan, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berakhirnya era Nabi Muhammad SAW itu juga tidak berakhirnya apa namanya perjuangan dakwah tauhid ini, tapi tetap diteruskan oleh generasi-generasi setelahnya, yaitu generasi sahabat, mulai dari Khalifah yang keempat ya kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu masuk zaman dinasti ya kan, sampai kepada kita hari ini. Maka perjuangan dakwah tauhid itu tetap harus diwariskan ya teman-teman, harus diestafetkan. Nah, teman-teman mungkin di sini adalah seorang aktivis dakwah ya. Jadi buku ini cocok untuk menemani teman-teman dalam apa namanya refleksi ya tentang apa itu dakwah, apa itu tauhid, apa itu perjuangan, dan diangkat dari kisah-kisah yang begitu lekat dengan kita. Kita mungkin dari kecil ya sering membaca tentang kisah-kisah para nabi sampai kita dewasa. Nah, itu bisa menjadi cerminan, tolak ukur, pedoman untuk kita berjuang
untuk kita sama-sama menegakkan kalimatullah, baik itu pada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, kerabat, ataupun yang lebih lingkup besar adalah masyarakat dan bahkan negara. Apalagi di tengah kondisi situasi COVID-19, lalu kondisi politik yang tidak jelas, ya kan, di tengah-tengah musibah yaitu dari banjir, longsor dan lain-lain sebagainya, maka perlu sekali buku ini untuk menemani teman-teman dalam melakukan refleksi, melakukan perundungan ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai dan saya nanti saya persilakan kepada Cak Hilal ya, kepada Cak Hilal untuk mengisi ini. Mari kita sama-sama membuka bedah buku pada malam hari ini dengan mengucapkan istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dengan mengucapkan basmalah kita buka bedah buku malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa berpanjang kalam, kayaknya pemateri sudah siap ya. Assalamualaikum Cak Hilal, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak. Gimana Cak Hilal? Sehat Cak Hilal? Alhamdulillah. Ini di mana ini? Di kampung apa di mana? Ini tempat dekat dari Merapi. Oh, di kampung atau di rumah sendiri? Apa di pondok pesantren? Di kampung pesantren. Oh, Masya Allah, Allahu Akbar. Berarti ini ngisi sehari-hari di sana berarti ngajar sekarang? Enggak ngajar juga, aktivitas tetap seperti biasa, berkebun dan bertani. Wah, luar biasa. Ini revolusioner ya. Ini semangat Marxisme tetap digaungkan ya. Ini saja, Tan Ibrahim Hamdi. Ya, Cak Hilal ya. Mungkin sekarang saya persilakan ya kepada guru saya ya. Ini Cak Hilal dulu kita sempat berdiskusi awal-awal ya. Saya mengenal beliau cukup intens dalam membaca buku dan perpustakaannya juga banyak ya. Mungkin udah ribuan ya Cak Hilal ya buku-bukunya ya. Wah, banyakkan koleksi antum lah. Alah, nggak ada lah saya dengan antum itu. Antum duluan lah guru saya ini. Oke, Cak Hilal udah siap ya? Ayo kita ngopi aja. Udah pada ngopi belum? Udah, insya Allah gampang. Sholat juga udah ya. Silakan Cak Hilal, kepada Cak Hilal waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa kawan-kawan semua, ini sebuah momen yang bahagia ya. Sebenarnya bahagia karena bertemu dengan para pegiat literasi di Bogota semua ya. Kalau ada yang jauh tadi, Sulawesi tadi. Ya? Sulawesi tadi. Ini termasuk revolusi juga bagi kehidupan saya. Pindah dari kota ke sebuah pelosok diapit oleh Merapi dan Merbabu. Jadi setiap hari ya kelihatan gunung itu kalau lagi cerah. Tapi kalau lagi musim hujan berarti gunungnya menghilang. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah membaca buku ini ya. Buku ini secara penulisan mungkin dia bukan buku pertama yang tertulis ya, tetapi secara penerbitan ini buku yang pertama kali diterbitkan. Masih baru sebenarnya, 2020 yang lalu diterbitkan. Tetapi catatan-catatan di dalam buku ini sudah ada sejak ketika saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Al-Hikmah dulu, di Al-Hikmah Mampang. Jadi ketika kita belajar tafsir, tentu banyak sekali cabang ilmu tafsir itu ya. Salah satu cabangnya adalah tafsir al-maudhu'i, yaitu tafsir tematik. Nah, tafsir tematik ini sudah banyak sekali digandrungi oleh para ulama. Karena kelebihan tafsir tematik itu dia akan membahas sebuah masalah, satu masalah dengan mengumpulkan berbagai ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, kemudian melihat tafsirnya dan menjadi satu kesepaduan tema yang luar biasa. Nah, buku ini juga sebenarnya tafsir tematik ya, tafsir tematik yang bercerita tentang yang mengambil tema tentang Qasasul Anbiya,
Qasasul Anbiya. Mungkin teman-teman sudah baca ya, Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir atau Al-Bidayah wa Nihayahnya itu, dan kitab-kitab para ulama klasik lainnya. Nah, ini adalah bagian dari itu semua, masuk dalam kategori tafsir tematik yang mengambil maudhu'i kisah, cerita tentang kisah-kisah para nabi. Karena begini kawan-kawan, kalau kita ambil kata kisah di dalam Al-Quran itu ada sebuah ungkapan yang menarik disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yusuf itu. Laqad kana fi qasasihim ibrah. Kata ibrah, dan sungguh ada di dalam kisah-kisah mereka itu ibrah. Ada pertanyaan begini, kenapa Allah itu menggunakan menghubungkan antara kisah dan ibrah ya? Kisah dan ibrah. Itu juga menarik untuk kita telisik ya. Kalau kita buka-buka kamus bahasa Arab itu, ibrah itu awal katanya kan ain, ba, dan ro ya. Berasal dari kata ain, ba, dan ro. Nah, ain, ba, dan ro itu kalau kita derivasi di dalam cabang ilmu tasrif itu bisa menjadi makbar. Makbarun. Makbarun itu artinya jembatan. Jadi seolah-olah kisah itu jembatan sebenarnya. Jembatan dari mana? Jembatan dari masa ini ke masa yang lalu. Ke masa lalu. Masa di mana ketika sebuah kejadian sejarah itu berlalu. Itu kita ibaratnya meniti sebuah jembatan ya. Hari ini kita hidup di 2021. Kemudian ketika kita membaca kisah di dalam Al-Quran, contoh kisahnya Nabi Adam mungkin, dengan iblis. Berarti seolah-olah kita itu naik dari zaman ini menggunakan makbar itu, jembatan itu, yang jembatan itu adalah kisah, kita sampai ke waktu di mana kejadian itu terjadi, dan kita seolah-olah melihat secara nyata. Ya, jadi kalau kawan-kawan membaca cerita, membaca novel, atau berkhayal, itu kan ada sebuah visualisasi di dalam alam pikiran kita. Kita menggambarkan apa yang terjadi, kemudian kita seolah-olah melihat benar-benar para tokoh itu saling berbicara, saling berinteraksi. Nah, itu ketika kita melihat itu kan bukan hanya sebatas kita melihat, tetapi perlu juga yang namanya mencari ibroh. Apa yang kemudian terjadi di hari itu. Kemudian kita lihat bagaimana peradaban itu dibangun, apa yang membuat peradaban itu maju. Kemudian ketika kita melihat sebuah peradaban hancur, kenapa peradaban itu hancur? Kita lihat dari pembacaan sejarah itu. Ketika kita selesai membaca sejarah itu, kita jangan lupa nih kembali lagi ke alam kita berada. Karena kalau kita cuma ada di alam itu, misalnya kita lihat kedikjayaan Umayyah misalnya, atau Umawi II di Andalusia, kita melihat Istana Al-Hamra, kemudian para Inggris, Spanyol, dan sebagainya bertekuk lutut, kemudian kita hanya berada di situ, kita tidak kembali, ya berarti kita akan terlelap di situ. Tidak ada manfaatnya sama sekali ketika membaca sejarah hanya sebatas untuk tahu apa yang terjadi di masa lalu itu. Tetapi yang perlu adalah, karena tadi kita itu melewati jembatan itu perlu kita kembali lagi ke asal kita berada. 2021. Maka kita bisa cocok-cocokkan, bisa kita ambil ibrah. Apa yang membuat mereka berjaya kita lakukan hari ini. Ya, apa yang membuat mereka hancur kita jauhi hari ini. Nah, itu adalah salah satu fungsi ibrah ya, sebuah sejarah. Dan yang menarik lainnya juga ya, bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran itu kan kebanyakan diturunkan di fase Makkiyah, di fase permulaan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah. Itu tentu tidak sembarangan. Fase-fase Makkiyah itu kan butuh landasan, butuh sebuah asas yang kuat untuk agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berdakwah dengan sempurna. Dan oleh karena itulah dibutuhkan penguat, dibutuhkan inspirasi. Dan bagaimana Allah memberikan inspirasi? Melalui kisah-kisah para orang yang terdahulu. Melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nah, kisah ini di dalam buku ini ya, saya mulai dari kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh. Kenapa saya pilih kisah Nabi Nuh? Karena kalau kita lihat dari syafaat itu ya, orang-orang pada hari kiamat itu pertama-tama datangnya ke Nabi Nuh. Dikatakan syafi' lana, berikanlah syafaat, berikanlah pertolongan kepada kami. Karena engkau adalah awwalur rusul, karena engkau adalah rasul yang pertama. Jadi Nuh ini kan sebagai rasul pertama, dan
Di zaman Nuh itulah kemudian muncul pertama kali kesyirikan. Ya, pertama kali muncul kesyirikan itu ada di zaman Nuh. Dan kesyirikan di zaman Nuh itu, ya, ini tentu nanti saya ambilkan contoh-contoh saja ya, tidak mungkin kita bedah semua. Ya. Kita ambilkan contoh-contohnya saja. Nanti kalau teman-teman mau bisa hubungi Pojok Rumi dari Pustaka Saga. Gitu. Siap, siap. Ya, kemarin itu banyak yang tanya juga stok buku ini, tapi saya tidak punya stok buku ini. Saya cuma ada satu-satunya ini buku ini. Ya, kapan-kapan lah nyetok gitu. Nah, Nabi Nuh itu kan kita melihat refleksi sejarah perubahan masyarakat. Ingat ya, perubahan masyarakat itu terjadi tidak secara geradakan. Apa bahasa Jawa geradakan itu secara langsung, secara cepat. Ya. Mulai awalnya A, kemudian langsung B. Evolusi ya, evolusi. Secara cepat. Tidak seperti itu ternyata perubahan sistem atau perubahan kultur sebuah masyarakat. Ya. Tetapi melalui fase-fase ini kita lihat dari ketika di zaman sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus sebagai nabi, itu kan ada orang-orang soleh di situ. Ada 5 orang soleh ya yang disebutkan di dalam surat Nuh itu. Kemudian ketika orang-orang soleh itu meninggal, ya, iblis atau setan datang ke generasi pasca orang-orang soleh ini. Ya. Kalau orang-orang solehnya ada di generasi pertama, generasi kedua didatangi setan, dikatakan, "Woi, itu kuburan orang-orang soleh. Dulu bapak ibu kalian sering hadir di majelis mereka. Untuk menghormati mereka, lebih baik kalian pasang gambar. Akhirnya mereka membuat gambar. Nggak disembah, hanya buat gambar, ditaruh di kuburan, gitu, di kuburan ke-5 orang itu. Setelah generasi pembuat kuburan meninggal, datang generasi ketiga. Ya, datang generasi ketiga. Datang lagi iblis atau setan ngebisikin. Ini gambar kenapa kok hanya dipajang saja di kuburan mereka? Perlu ini. Ini adalah orang-orang soleh, kuburannya orang-orang soleh, dan orang-orang soleh ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di generasi ketiga ini hanya dijadikan sebagai perantara. Hanya sebagai perantara, sebagai wasilah. Di generasi keempat ini lah kemudian iblis datang lagi dan mengatakan sembah saja gambar itu. Atau sembah saja patung-patung orang-orang soleh itu. Nah, ini kan sampai bermasa-masa untuk terjadi perubahan sosial itu. Ya, perubahan sosial. Dan ini perlu juga kita awasi sebagai aktivis dakwah. Kenapa? Hari ini kalau kita biarkan keburukan yang secuil keburukan, itu lama-kelamaan akan menjadi bola salju. Ya kan? Dia menggelinding terus semakin besar. Awalnya kita lihat kecil, bola salju yang masih kecil. Tapi kalau dia menggelinding terus, kemudian menjadi bola yang sangat besar, habis juga kan orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, seperti itu. Itu juga perlu menjadi salah satu renungan kita untuk tidak membiarkan sekecil pun hal-hal yang kemudian dirasa bisa merusak sebuah keislaman kita dan keislaman masyarakat kita. Itu di zaman Nabi Nuh. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim ini sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya ulas ya tentang Nabi Ibrahim. Karena ini juga tema yang menakjubkan tentang Nabi Ibrahim ini. Kalau Nuh disebut sebagai Rasul pertama, maka Ibrahim ini disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu Khalilullah itu cuma ada 2 ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Nah, di pembahasan tentang Khalilullah ini, Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, saya ambil tema tentang duel logika ketauhidan. Karena memang menarik, Nabi Ibrahim ini hidup di zaman Babylon. Babilonia itu terkenal dengan peradaban yang ya logik lah. Ya, ahli filsafat banyak di situ di zaman Babilonia. Sehingga kalau kita buka kisah-kisah Nabi Ibrahim itu tidak lepas dari perdebatan. Ya, dia Nabi Ibrahim pernah berdebat dengan Namrud, pernah berdebat dengan kaumnya tentang Tuhan itu yang mana, juga pernah berdebat tentang siapa yang membawa
matahari itu juga pernah. Nah, oleh karena itu kisah-kisah di dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim itu isinya tentang duel logika ketauhidan. Jadi tauhid itu bisa dilogikakan dan wujud Tuhan itu juga bisa dilogikakan. Ini selalu kita ulang ini ya. Karena para filsuf sejak dulu zaman Plato, Aristoteles ketika melihat kehidupan dunia, melihat bumi itu ternyata ada kekuatan di balik wujud ini ya. Ada kekuatan di balik wujud. Orang-orang mengatakan al-haqqu al-awwal, kebenaran pertama, atau al-quwa al-ula, kekuatan pertama. Yang kekuatan itu pasti ada di balik sistem ini. Dia tidak termasuk dari sistem galaksi ini, tidak masuk dalam sistem kehidupan, tetapi ada di luar itu. Nah, itu para filsuf itu tahu seperti itu, tetapi mereka tidak tahu siapa Tuhannya. Karena untuk mencari Tuhan itu dibutuhkan wahyu. Untuk sampai kepada siapa itu dibutuhkan wahyu. Kalau hanya untuk sampai ada Tuhan atau tidak, para filsuf mengatakan Tuhan itu ada. Ya, meskipun mereka tidak mengatakan Tuhan, tapi untuk sampai kepada siapa Tuhan itu ya tentu para filsuf tidak bisa sampai ke situ. Karena memang para filsuf tidak memiliki wahyu untuk sampai kepada siapa Tuhan itu, untuk sampai kepada siapa. Karena untuk sampai kepada siapa itu dibutuhkan wahyu. Nah, di dalam buku ini tentang Nabi Ibrahim ini saya angkat tentang karakter anak muda ya, tentang anak muda. Di dalam surat Ar-Rum ayat 51 itu, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Telah kita berikan Nabi Ibrahim itu arus itu berbagai macam penafsiran para ulama tentang arus itu ya. Misalnya tentang anak yatim yang hartanya itu dikuasai oleh wali atau diserahkan, dijaga oleh wali. Itu tidak boleh harta itu diberikan kepada anak yatim itu sampai anak itu mencapai masa arus. Di beberapa ayat juga disebutkan arus itu ketika usia sudah 40 tahun. Artinya masa-masa muda lah, masa-masa muda. Terus itu bisa diartikan sebagai orang yang sudah benar-benar matang pemikirannya. Nah, ketika sudah benar-benar matang pemikiran itulah, ya Nabi Ibrahim itu kemudian mulai berdakwah. Dia berdebat dengan Namrud. Ketika Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu? Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Kemudian Namrud mengatakan, kalau Tuhanmu itu adalah Allah, apa buktinya? Nabi Ibrahim mengatakan, Huwaladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Diambil 2 anak buah, satu dibunuh, satu dibiarkan hidup. Nah ini, saya matikan dia, saya bisa mematikan dia. Yang satunya dibiarkan hidup. Nah ini, dia bisa hidup. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Allah itu mendatangkan matahari dari timur, sekarang datangkan dari barat. Nah itu kemudian logikanya Namrud itu terpotong di situ. Tuhan itu kalau benar-benar Tuhan, dia mampu mendatangkan matahari dari barat di pagi hari. Ya, selama ini kita lihat matahari itu terbitnya dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Datangkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Orang kafir itu Namrud itu kemudian tercengang. Dia tidak lagi bisa membantah. Itu artinya memang Nabi Ibrahim itu sudah balago arus. Sudah benar-benar mantap keimanannya, benar-benar mantap pemikirannya. Sehingga ketika berduel logika dengan orang-orang di masanya selalu menang. Misalnya dengan siapa lagi? Dengan kaumnya yang berbicara tentang siapa Tuhan ya, siapa Tuhan. Ketika malam dilihat Tuhannya adalah bulan. Ketika bulan di pagi hari hilang, oh, masa Tuhan hilang? Itu berbicara ya, beliau berdialog dengan kaumnya. Melihat bintang di pagi hari, bintangnya hilang, oh, berarti bukan Tuhan bintang itu. Melihat matahari di siang hari, di malamnya mataharinya hilang, oh, berarti itu bukan Tuhan juga. Kemudian dari diskusi itu, orang-orang kafir pun berpikiran, oh iya ya, masa saya nyembah bulan kalah sama matahari.
oh iya, saya kok nyembah matahari, matahari kalah sama malam. Masa saya nyembah bintang, percaya zodiak? Padahal siang-siang nggak kelihatan itu bintang. Jadi begitu logikanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Juga tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Orang-orang menyembah berhala dihancurkan, ditinggalkan satu. Padahal kalau mau Nabi Ibrahim bisa hancurkan semua berhala itu kan. Nabi Ibrahim bisa hancurkan semua berhala itu. Kenapa ditinggalkan satu? Karena itu sudah dipersiapkan matang sejak awal. Artinya ada fikih tawakkuf, ada apa? Forecasting kalau kata orang-orang politisi itu ya. Melihat bagaimana apa proyeksi yang akan terjadi ketika saya melakukan A. Planning A akan menghasilkan B, planning C akan menghasilkan D. Begitu selanjutnya sehingga benar-benar ditinggalkan. Faja'alahum juzadan illa kabirallahum itu. Dihancurkan semua berhala, ditinggalkan satu. Kalau mau kan dihancurkan semua berhala itu. Tapi ternyata ditinggalkan satu. Ditinggalkan satu. Nah, ini. Ditinggalkan satu berhala itu. Ya. Apa kemudian tujuan kok ditinggalkan satu? La'allahum ilaihi yarji'un, supaya nanti mereka bertanya-tanya dengan berhala yang paling besar itu. Bertanya-tanya tentang berhala yang paling besar itu. Dan benar, ketika orang-orang masuk ke tempat peribadatannya, dilihat berhalanya hancur, orang-orang bertanya, qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Ini siapa nih yang bikin rusak berhala-berhala ini ya? Ini Tuhan-Tuhan kita loh, kok hancur semua nih. Tapi mereka nggak nyadar itu masih ada satu berhala besar. Kemudian kapaknya itu di situ, dipegang oleh berhala itu. Akhirnya qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim. Kami itu dengar ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Akhirnya Ibrahim dipanggil. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kamu nih yang buat yang ngelakuin, yang hancurin berhala ini. Apa kata Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Tanya saja tuh sama berhala yang paling besar. Kok tanya ke saya? Wong kapaknya ada di situ. Ya kan? Ditinggalkan yang paling besar, kapaknya ditinggal di situ. Pas aluhum ingkanu yantikun. Ya tanya saja ke berhala itu. Jadi itu kan ingin untuk apa istilahnya? Menskakmat logikanya orang-orang kafir. Nah, berhala disembah. Yang kecil-kecil tadi hancur semua. Tuhan melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu. Masa disembah? Nah, itu logika Ibrahim ketika menghancurkan berhala. Gitu ya. Nah, di dalam Al-Baqarah itu ada rentetan ayat menarik nih. Saya mau ulas begini. Tentang oase dakwah universal kepemimpinan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa cek ayat itu ya. Al-Baqarah 124. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nas imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Antum bisa perhatikan di ayat 124 ini ada 3 hal yang sangat menarik. Sangat menarik. Yang pertama, Allah berfirman, ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diberikan ujian oleh Tuhannya, fa'atammahun, kemudian Nabi Ibrahim berhasil untuk menyelesaikan ujian itu. Di kalimat, kata kalimat di dalam ini, di dalam ayat ini, para beberapa ulama tafsir mengatakan al-amru wan nahyu, artinya perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan. Dan Nabi Ibrahim bisa menjalankan fa'atammahun, maka Allah sempurnakan. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sungguh aku menjadikan kamu sebagai imam. Sebagai imam. Itu yang kedua. Yang ketiga, qala Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku engkau jadikan imam wahai Allah, jadikan pemimpin wahai Allah. Qala la yanalu ahdul zalimin. Qala la yanalu ahdul zalimin, dan sungguh tidak akan mendapatkan kepemimpinan orang-orang yang zalim tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil sosok pemimpin yang benar-benar pemimpin, yang benar-benar pemimpin dari ayat ini. Yang pertama, seorang pemimpin itu diuji sebelum dia menjadi pemimpin. Ya. Seorang pemimpin itu diuji sebelum dia jadi pemimpin.
ibtala Ibrahim rabbu. Allah itu menguji Nabi Ibrahim sebelum jadi pemimpin. Diperintahkan ini dijalankan, dilarang ini dijauhi. Nabi Ibrahim berhasil, fa'atan mohon, maka Allah sempurnakan nikmat itu. Kemudian setelah itu, setelah Nabi Ibrahim berhasil menjalani ujian itu, Allah kemudian baru menjadikan ini ja'iluka imam. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai pemimpin. Ya. Jadi kalau tes and propertinya itu sudah lulus, itu baru bisa jadi pemimpin. Bukan tes kesehatan di DPR sehari selesai, bukan seperti itu. Tetapi ada waktu yang panjang untuk menguji apakah seseorang itu pantas menjadi pemimpin atau tidak. Itu sebelum jadi pemimpin harus diuji dulu. Harus diuji dulu. Dan para anbiya itu diuji. Selama 40 tahun kehidupan pertama sebelum menjadi nabi itu diuji. Baru ketika ujian itu lulus, ini ja'iluka linnasi imama. Kami akan jadikan kamu sebagai pemimpin. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu ngenyang, minta kepada Allah, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku, apakah keturunanku ini bisa jadi pemimpin? Coba Allah katakan, la yanalu ahdidz zalimin. Orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan perjanjian atau apa istilahnya? Ahdidz zalimin. Janji Allah artinya Allah tidak akan menjadikan kepemimpinan itu jatuh pada orang-orang yang zalim, ya, jatuh pada orang-orang zalim. Nah, di sini yang poin yang ketiga ini adalah bahwa kepemimpinan itu tidak diwariskan secara biologis. Ya. Kepemimpinan itu tidak diwariskan secara biologis, tetapi kepemimpinan itu diwariskan secara ideologis. Ya, diwariskan secara ideologis. Karena kalau diwariskan secara biologis, ya Allah akan mengiyahkan saja, mengaminkan doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meminta, dan jadikanlah juga anak keturunanku sebagai pemimpin. Tetapi ternyata Allah tidak menjadikan itu. La yanalu ahdidz zalimin. Keturunanku yang zalim itu tidak akan jadi pemimpin. Keturunanmu yang zalim itu, kata Allah, tidak akan jadi pemimpin. Sehingga pemimpin itu diturunkan secara ideologis. Oleh karena itu di ayat di poin ketiga ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa pemimpin yang sukses itu tidak berhenti ketika masa jabatannya berakhir, tidak. Tetapi terus berlanjut apakah pemimpin setelahnya itu sukses atau tidak. Kalau pemimpin setelahnya itu tidak sukses, berarti dia gagal sebenarnya. Ya, sebenarnya gagal karena tidak bisa menyiapkan kepemimpinan selanjutnya. Tidak bisa menyiapkan kepemimpinan selanjutnya. Dan di sini saya tulis begini tentang pemimpin. Pribadi yang hebat adalah pribadi yang mendapatkan kemuliaan karena jerih payahnya. Pribadi yang hebat adalah pribadi yang mendapatkan kemuliaan karena jerih payahnya. Karena kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala, bukan warisan orang tua. Bukan warisan orang tua. Apa hendak diucap ketika ayah seorang pejabat, namun anak menjadi duri masyarakat? Tetapkah terpatri martabat dalam masyarakat? Tidak. Ia akan lenyap. Namun jika pribadi itu hebat, karena asahan manis pahit dunia, panas terik matahari, dingin basah hujan, ia akan membekas kuat dalam jiwa. Menimbulkan karisma natural yang indah. Orang Minang mengatakan tak lupuk di hujan, tak lekang di panas. Jadi kepemimpinan yang sejati itu berasal dari hati. Kemudian teruji. Dan kepemimpinan itu baru akan menghasilkan kemuliaan ketika kepemimpinan itu diikuti dengan ketakutan kepada Allah. Ya, karena mulia dan menjadi pemimpin itu kan sesuatu yang berbeda. Ya. Mulia dan menjadi pemimpin itu sesuatu yang berbeda. Orang bisa saja menjadi pemimpin, tetapi dia tidak mulia. Tetapi ada juga orang mulia tapi tidak menjadi pemimpin. Ya. Tetapi yang harus adalah bagaimana seorang pemimpin itu dalam satu waktu dia menjadi pemimpin, di waktu yang lain dia mulia. Dan salah satu-satunya syarat untuk menjadi orang mulia adalah dia takut kepada Allah. Ya, satu-satunya syarat untuk menjadi mulia adalah dia takut pada Allah.
Kalau orang sudah takut kepada Allah, dia juga akan takut untuk mendolimi hak-hak yang dipimpinnya. Sehingga masyarakat itu ketika melihat pemimpin yang demikian, itu bukan lagi takut, ya, tetapi memang dia takdim, ya, mengagungkan lah, takdim, memuliakan, bukan hanya karena takut, gitu ya. Nah itu. Nah, kemudian di ayat itu ya, setelah ayat itu ada rentetan doa, ada rentetan doa. Bang Hamdi, kita sampai jam berapa Bang Hamdi? Jam 9, 1 jam penjabaran nih. Silakan, Cak. Sampai jam 10 juga boleh, Cak. Jangan, kemalaman. Sampai jam 9, Cak. Oke, siap. Sampai jam 9. Tapi saya ambil contohnya saja ya, biar nanti beli bukunya di Bang Hamdi. Siap, jangan dibedah semua lah. Biar penasaran. Oke. Setelah ayat tadi ya, di dalam surat Al-Baqarah tadi 125, ketika Nabi telah menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin, ada rentetan doa dan kita jangan berhenti kepada kita berdoa dengan doa itu, tetapi apa sih yang dimaksud dengan rentetan doa itu ya? Karena ini selingan ya, di dalam ilmu tafsir itu ada pembahasan tentang munasabat. Ada pembahasan tentang munasabat. Munasabat itu adalah pembahasan bahwa satu ayat dengan ayat yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi tidak mungkin asal-asalan ayat Al-Quran itu ditaruh. Karena ayat Al-Quran kan turunnya tidak langsung 30 juz turun ke manusia. Ya. Tapi kadang ada ayat A turun belakangan, tetapi kemudian nanti ditaruh di depan Al-Quran. Itu selalu ada hikmah di balik itu. Itu namanya ilmu munasabat. Nah, saya menggunakan pendekatan itu, teori itu dalam membaca doa Nabi Ibrahim ini. Yang pertama Nabi Ibrahim berdoa. Antum bisa cek nanti ya di dalam Al-Quran. Al-Baqarah 126. Yang tadi Al-Baqarah 125. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hada baladan aminan warzuq ahlahu minas tamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu adalah doa pertama ketika Nabi Ibrahim telah dijadikan sebagai pemimpin. Doa yang kedua di ayat 127 Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa yang ketiga di 128 Allah berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang ketiga. Doa yang keempat ada di Al-Baqarah 129. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nanti biar lebih afdol sepertinya teman-teman bisa buka rentetan ayat itu ya. Mulai Al-Baqarah 125 sampai Al-Baqarah 129. Nah, setelah Nabi Ibrahim itu diperintah apa istilahnya diangkat sebagai pemimpin, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah. Ya. Setelah Nabi Ibrahim itu selesai membersihkan Ka'bah, apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di situ? Beliau berdoa, ya Allah jadikanlah bumi ini yaitu Mekah sebagai tempat yang aman, sebagai tempat yang aman. Warzuq ahlahu minas tsamarati min man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Nah, di sini ini berbicara tentang kesejahteraan masyarakat. Ya, sebagai pemimpin yang sejak awal membangun peradaban di Mekah dengan mengangkat kembali bangunan Ka'bah yang awalnya sudah roboh, itu proses kedua yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah mensejahterakan masyarakat dalam hal bidang keamanan dan pangan. Ya.
dalam bidang keamanan dan pangan. Di sini disebutkan baladan aminan, itu berbicara tentang keamanan, stabilitas negara. Yang kedua adalah warzuk ahlahu, dan berikanlah rezeki, ini berbicara tentang kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Ya. Jadi ini dua hal yang sangat urgen loh, sangat urgen, keamanan, stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kemudian diminta oleh Nabi Ibrahim pasca membersihkan wilayah Baitullahi al-Haram, wilayah Masjidil Haram. Ya, waktu itu belum ada masjidnya, masih hanya Ka'bah yang hanya sebatas batu, karena telah beberapa ahli sejarah mengatakan Ka'bah itu sudah hancur di zaman Nabi Nuh, tersapu ombak, tersapu banjir itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tadi agak lompat ya. Nabi Ibrahim itu diberikan program kerja oleh Allah. Program kerjanya adalah meninggikan kembali fondasi Ka'bah. Mendirikan kembali fondasi Ka'bah. Itu program kerja yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Setelah program itu selesai, program basis pembangunan pertama itu selesai, Nabi Ibrahim kemudian berdoa stabilitas keamanan dan kesejahteraan sosial, ya, kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ini menarik, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan, ya, minna, dari kami, artinya dari Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Itu menarik juga. Yang merintah Allah, ya kan? Yang ngasih program kerja Allah, yang ngutus Allah. Setelah semuanya itu dilakukan, Nabi Ibrahim masih berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya, terimalah amalan kami. Itu kan luar biasa. Ya, sudah. Itu menunjukkan luar biasa bahwa seorang nabi pun takut amalnya tidak diterima. Ya, seorang nabi pun takut amalnya tidak diterima. Makanya beliau berdoa seperti itu. Dan kemudian yang ketiga adalah Nabi Ibrahim itu berdoa di doa yang ketiga tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial itu terus berlanjut sampai anak cucunya. Terus berlanjut sampai anak cucunya. Kemudian yang keempat, ini adalah doa tentang seorang pemimpin yang benar-benar pemimpin. Dia berdoa, wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Utuslah setelah saya seorang nabi kepada mereka yang membacakan ayat-ayatmu. Artinya ini berbicara tentang regenerasi atau kaderisasi pemimpin. Rabbana wa ba'ats fihim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kitab, yang akan menjadi nabi bagi mereka. Ya. Jadi kesimpulannya adalah tentang deretan doa Nabi Ibrahim ini adalah ada sebuah program kerja, ada program kerja. Ini tipe-tipe pemimpin. Ada program kerja yang jelas. Dan program kerja yang jelas ini, ya, dia tidak hanya diambil dari hasil-hasil kesimpulan logika dan pengamatan secara indrawi di dalam kehidupan bernegara. Tidak cukup seperti itu. Ya, tetapi harus dilihat sisi keimanan dan sisi ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau kita bikin program kerja, entah itu skala organisasi maupun skala pemerintahan, maka program kerja itu tidak hanya cukup diambil dari pengamatan-pengamatan indrawi, tetapi harus juga dilihat dari segi keamanan, segi keimanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemimpin itulah yang bertanggung jawab untuk mendirikan dan melaksanakan program kerja yang sudah dicanangkan. Ya. Masa kemudian dilimpahkan ke menteri semua, tidak juga kan? Jadi meskipun menteri itu yang menjalankan, karena kita menganut sistem yang demikian, artinya menteri yang kemudian menjalankan apa yang menjadi visi misi presiden, tetapi presiden pemimpin itu juga harus mengetahui detail-detail apa yang dilakukan oleh menteri. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu menjalankan prosesnya sendiri, dan Nabi Ibrahim meminta bantuan kepada Nabi Ismail. Di sini kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk menjalankan sebuah program kerja itu dibutuhkan partner, dibutuhkan kawan. Tidak bisa berbuat sendiri. Nabi Ibrahim seorang nabi, tapi butuh bantuan. Jadi tidak mungkin. Memang ini juga dalil yang bagus untuk jangan memonopoli program kerja atau jangan desentralisasi lah, gitu. Bagi-bagi. Tetapi pemimpin itu harus tetap tahu detail-detailnya itu,
Ya, berat ya berat. Kalau nggak mau berat ya jangan jadi presiden kan. Ngabisin anggaran saja nggak mau kerja. Ya, kerja apa? Kerjanya bagi-bagi hadiah, kemudian menimbulkan kerumunan gitu ya. Nah, kan nggak jelas juga jadinya. Itu presiden mana ya nggak tahu saya. Terus setelah ada partner kerja, berdoa semoga Allah menerima amalan kita. Berdoa semoga amalan Allah menerima kerja-kerja itu. Nabi Ibrahim kan berdoa seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan generasi yang akan melanjutkan program kerja itu. Ya. Jadi program kerja itu, kalau memang itu sudah terencana, terstruktur dengan rapi, itu harus dipertahankan. Ya, sampai dengan dengan periode selanjutnya, meskipun dia bukan sebagai pemimpin. Presidennya ganti nggak apa-apa, tetapi program kerja, kalau memang program kerjanya itu bagus, ya dilanjutkan. Hari ini kan tidak. Misalnya pendidikan, ganti menteri, ganti kurikulum. Alhamdulillah ya. Dulu saya pas MI itu, setiap ganti kelas, itu buku selalu ganti. Kita nggak bisa marisin bukunya kakak kelas itu. Ya, kebijakannya ganti terus sampai pusing. Kita harus beli baru terus. Karena kebijakannya ganti-ganti. Itu juga membuat pinter juga nggak pinter-pinter amat. Ya. Kemudian efek juga tidak berefek-efek amat gitu. Jadi memang perencanaan di program kerja itu memang tidak bagus, tidak sistematis dan tidak ya hancurlah acak-acakan. Apalagi sekarang ya seperti yang sudah kawan-kawan saksikan sendiri. Nah, okay. Jadi kalau memang program itu bagus, kita siapkan orang-orang yang kemudian akan melanjutkan program kerja itu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, kirimkanlah seorang Rasul yang kemudian dia akan mengajarkan tauhid kepada mereka. Itu kan doa agar Allah memberikan generasi penerus. Oke. Dan hal terakhir yang ingin saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim itu muda, cerdas, dan pemberani. 3 poin. Nabi Ibrahim itu muda, cerdas, dan pemberani. Hari ini kan anak muda nggak seperti itu. Anak muda itu hari ini kan jadi imma'atan ya. Imma'atan itu generasi bunglon. Apa generasi bunglon itu? In ahsanan nasu ahsanu. Kalau orang lagi baik ya dia ikut baik. Wa in asa'u asatum. Kalau orang-orang itu sedang buruk, mereka jadi ikut buruk juga. Orang-orang lagi hobi nyari janda bolong, anak muda juga nyari janda bolong. Dan yang janda yang tertutup enggak ada. Cupang, cupang. Oh, cupang. Ya, oke, cupang. Tapi cupang, siapa ini yang suka cupang? Ya, kalau kalian suka cupang gara-gara ikutan yang lain ikutan cupang, ya berarti ya tidak memiliki apa istilahnya kemantapan hati. Jadi ikut-ikutan tren itu tidak berumur panjang. Ya, tren itu tidak berumur panjang. Jangan sampai harta kita, uang kita habis gara-gara mengikuti tren yang tidak berumur panjang. Ya. Jadi mudah, cerdas, pemberani. Nabi Ibrahim itu ketika menghancurkan berhala, dia tidak bermodalkan keberanian saja. Ya. Kalau Nabi Ibrahim itu bermodalkan keberanian saja, dihancurkan semua berhala itu. Tidak ditinggalkan satu, kapaknya tidak ditaruh di situ. Tetapi ternyata berhalanya ditinggalin satu, kapaknya ditaruh di situ. Cerdas nggak itu? Itu cerdas. Jadi ada perencanaan matang sebelum melakukan tindakan. Dan tindakan itu berani. Jadi karakter anak muda itu memang berani dia. Tapi keberanian itu harus dilandasi dengan kecerdasan. Oke. Di poin ketiga ada cerita tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini cerita yang paling panjang. Di dalam buku ini saya taruh di bab ketiga. Tetapi pada dasarnya ini adalah bagian yang terakhir kali saya tulis. Karena ceritanya panjang. Hampir satu surat itu kan berbicara tentang Nabi Yusuf semua itu kan. Ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Tapi ada ibro yang biasanya kita ketahui itu. Dari penjara menuju istana. Dari penjara menuju
istana. Yang ingin saya sampaikan adalah begini, tidak semua orang yang masuk penjara itu adalah orang zalim. Ya kan? Tidak semua orang masuk penjara itu karena dia zalim. Misalnya tentang 2 orang yang masuk bersama Nabi Yusuf itu kan yang satunya memang zalim, tetapi dan yang satunya bukan orang zalim. Tapi gara-gara kejahatan orang zalim, orang-orang ini, orang si satunya ini juga masuk penjara. Ya, begitu juga Nabi Yusuf, korban fitnah, bukan chat mesum ya. Bahkan udah mau mesum katanya itu di dalam walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf itu juga sudah kesemsem, Zulaiha juga sudah kesemsem, di dalam satu kamar, pintunya tertutup. Ya. Tapi ternyata kemudian masih bisa menahan, itu masih bisa menahan. Jadi tidak selalu masuk penjara itu buruk ya. Tidak selalu masuk penjara itu buruk. Tapi kalau memang masuk penjaranya gara-gara kejahatannya, semoga bertaubat gitu ya, semoga bertaubat. Yang pertama begini, tidak semua orang di sekeliling kita yang sangat dengan kita itu baik. Itu kunci utamanya. Bahkan kalau kita lihat di dalam dunia gerakan kita, gerakan mahasiswa atau politik, tidak selalu orang yang selalu ada di lingkaran kita itu orang baik. Bahkan meskipun itu anaknya sendiri. Ya kan? Nabi Yakub punya anak 11 orang. Dekat kan dengan Nabi Yakub. Yang sangat dekat dong satu rumah. Tapi ternyata memiliki siasat yang sangat buruk untuk menghilangkan Yusuf. Nah, Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, sangat menyukai Yusuf karena memang Allah memberikan ilham atau memberikan kabar kepada Nabi Yakub bahwasanya Yusuf ini akan menjadi seorang nabi. Ya, iri. Makanya di sini juga kalau ada berita gembira yang berhubungan tentang seseorang itu jangan disebarkan di depan umum. Kalau bisa disimpan rapat-rapat. Ya. Ini juga ibrohnya juga ini. Suatu hal yang penting itu jangan disebarkan. Meskipun itu kepada orang terdekat. Meskipun itu kepada orang terdekat. Cukup berikan kabar kepada pihak-pihak yang terkait dengan berita itu. Ya, cukup berikan kabar atau berita itu terhadap orang-orang tertentu yang memang terkait dengan berita itu. Tetapi jangan disebarkan ke semua orang. Kenapa? Karena tidak semua orang yang dekat dengan kita itu benar-benar dekat dengan kita dalam artian emosi dan keimanan. Ada orang dekat dengan kita itu ingin memanfaatkan kita. Ya. Ada orang dekat dengan kita itu untuk menguli informasi dari kita. Karena kita dirasa punya informasi ini, punya informasi itu. Makanya penting. Itu yang kemudian dilakukan ibroh yang oleh banyak ulama disebutkan oleh para ahli tafsir tentang kisah ibroh kejadian Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf memberi kabar tentang mimpi yang dilihatnya itu. Ya, melihat 12 ini ada asara kaukaban itu ya. Situ. Kemudian setelah Nabi Yusuf ada penjahat dalam jubah penasihat. Ini ada hikmah. Hikmah keempat di dalam kisah Nabi Yusuf. Penjahat dalam jubah penasihat. Anto kawan-kawan bisa renungkan. Penjahat dalam jubah penasihat. Ya. Ini terjadi ketika para saudara Yusuf itu meminta izin kepada Nabi Yakub agar diizinkan bermain dengan Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf, kemudian saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengatakan, oh kita ini orang-orang yang baik, ya kami akan menjaga Yusuf. Ya. Tetapi ternyata tidak. Di dalam surat Yusuf ayat 11 dan 12 kita baca artinya, wahai ayah, apa sebabnya Anda tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Nabi Yusuf memang menaruh curiga kepada saudara-saudaranya. Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan kepadanya.
Padahal kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan kepadanya. Biarlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang, ya, dan dapat bermain-main. Sesungguhnya kami pasti menjaganya. Ini kan nasihat, ini menasihatin. Anda kan cinta dengan Yusuf, ya biarkanlah Nabi Yusuf itu bergembira. Nanti besok pagi kita bermain kok ke padang pasir. Nanti kalau Yusuf bermain dengan kita, Yusuf akan ikut gembira. Itu kan nasihat. Ya, tetapi ternyata di balik jubah penasihat itu dia adalah penjahat. Dimasukkan sumur. Kembali membawa komis baju yang sudah dilumuri darah. Itu juga yang dilakukan oleh iblis. Iblis ketika menasihati Adam, Adam kan dinasihati iblis untuk apa? Untuk makan buah itu. Sudah dilarang makan buah. Kemudian iblis menasihati dan sampai mengatakan bahwa dan dia syaitan di dalam surat Al-A'raf ayat 21. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Ya. Inni lakum nasihun amin. Atau, dan bagaimana redaksinya iblis itu, dia mengatakan, saya itu sungguh benar-benar ingin memberikan nasihat yang baik kepadamu, wahai Adam dan Hawa. Iblis loh. Dia memberikan nasihat kepada Nabi Adam dan Hawa. Gara-gara memberi nasihat, kemudian Nabi Adam celaka gitu ya. Nabi Adam berbuat maksiat. Ini juga kalau ada orang memberikan nasihat kepada kita, jangan diterima semuanya. Tanyakan kepada orang lain yang ahli hikmah atau ahli ilmu. Saya tadi diberikan nasihat oleh orang begini. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Bagaimana menurut Pak Kiai? Tanya, jangan langsung diterima nasihat orang itu. Karena kita juga tidak tahu kredibilitas orang yang memberikan nasihat. Kalau kita pun tahu kredibilitas orang yang memberikan nasihat, dia jujur, tidak pernah bohong, ya, belum tentu nasihatnya itu tepat. Karena apa? Dia tidak menguasai perkara yang sedang kita hadapi. Ya, dia petani, anggap petani, jujur, tidak pernah bohong, memberikan nasihat kepada kita dalam hal yang tidak diketahuinya, maka itu perlu kita merujuk pada orang lain. Apakah nasihatnya itu bisa dipraktekkan atau tidak? Karena tidak semua nasihat itu adalah benar-benar nasihat. Ada nasihat yang memang dibaliknya adalah ada jubah kejahatan. Ya. Nah, kemudian di kisah keempat itu ada kisah tentang Nabi Musa. Ada kisah Nabi Musa. Nabi Musa ini juga menarik kan? Mau dibunuh, kemudian tiba-tiba malah hidup di lingkungan orang yang membunuhnya. Ya. Ini saya tarikan subbab yang semuanya penting sebenarnya, semua penting. Tapi dalam waktu yang tidak panjang perlu kita carikan wanita dalam dakwah. Wanita dalam dakwah. Ini kadang kita itu mengesampingkan posisi peran wanita di dalam dakwah. Ya. Padahal banyak wanita, banyak dai yang sukses itu di belakangnya adalah adanya istri yang memberikan sokongan penuh terhadap dakwah suaminya. Ya. Dalam kisah ini si wanita bukan istri Musa, tapi sebagai ibu angkatnya Musa, karena dia adalah istri Fir'aun. Tapi meskipun dia adalah istri Fir'aun, karena dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga, istri Fir'aun ini menyelamatkan Nabi Musa sejak kecil, ya, ketika dia di dalam peti. Kemudian juga menyelamatkan Musa ketika Musa mau dibunuh oleh Fir'aun gara-gara jenggotnya dijambak. Ya. Dan pada kesempatan yang lainnya, istri Fir'aun ini memberikan sumbangsi yang sangat besar di dalam dakwah. Oleh karena itu penting juga nyari istri yang support terhadap dakwah, support terhadap kebaikan. Jangan sampai wanita, nanti kita mendapatkan wanita yang tidak pernah dakwah, manja, minta ini, minta itu, kan jadi tekor. Kita
kita nggak dakwah malah nyari uang buat beli perhiasan. 5 menit lagi ya. Ashabul Kahfi. Ya. Kemudian yang kelima tentang Ashabul Kahfi. Poin yang ingin saya ambil di Ashabul Kahfi ini adalah Ashabul Kahfi itu kan anak muda. 7 orang anak muda. Poin pertama adalah risau terhadap kezaliman. Kenapa yang risau itu 7 pemuda? Dan di dalam Al-Quran disebutkan sebagai pemuda. Ternyata pemuda itu dalam Al-Quran adalah orang-orang yang paling risau kalau melihat kezaliman. Itu anak muda yang sejati. Yang pertama. Yang kedua, anak muda itu kan suka berkumpul. Dan Ashabul Kahfi itu berkumpul untuk sebuah misi yang besar. Apa? Menyebarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak zaman dahulu untuk melakukan dakwah itu butuh partner. Sekali lagi, dakwah itu butuh partner. Tidak bisa dakwah sendiri. Enggak usah sok kuat. Nabi itu punya partner. Di dalam sebuah hadis disebutkan setiap nabi itu dikelilingi oleh para sahabat-sahabatnya. Ya. Kalau Nabi Musa ada partnernya Nabi Harun, ada partnernya Nabi Yusa bin Nun. Ya. Kalau Nabi Isa punya partner Hawariyun, Nabi Muhammad punya partner Muhajirin dan Ansor. Artinya dakwah itu tidak bisa dilakukan sendiri. Sehebat apapun Anda ketika berhadapan dengan medan dakwah yang sesungguhnya akan tumbang kalau hanya dilakukan dengan sendiri. Ya. Kemudian yang ke-6 tentang Ashabul Ukhdud. Nah, ini Ashabul Ukhdud ini juga ada pembahasan tentang fikih tawakkuk. Fikih tawakkuk itu ibaratnya sekali dayung 1000 pulau terlampaui. Bukan hanya 2 pulau lagi. Itu tentang fikih tawakkuk. Forecasting. Kalau dia dakwah demikian, apa yang terjadi? Kalau dia dakwah menggunakan metode C, apa yang terjadi? Ending dari cerita Ibnu Samir, ini kan tokohnya Ibnu Samir ya di Ashabul Ukhdud itu. Ending dari ceritanya Ibnu Samir itu kan dia tidak bisa dibunuh, dibawa ke atas gunung, ternyata gunungnya tidak mau. Malah prajurit yang diutus raja itu yang mati. Dia kembali ke istana, bilang ke raja, saya masih hidup, hanya diutus diikat, dibawa ke laut. Ketika di laut perahunya terjadi ombak. Para prajurit raja itu kemudian turun semua, hancur semua, ya, tenggelam. Tinggal satu Ibnu Samir kembali ke raja, saya masih hidup. Kalau kamu ingin membunuh saya, satu caranya, kumpulkan semua orang dan gunakan panah ini untuk membunuh saya. Sebelum Anda melepaskan anak panah ini, katakan Bismi Rabbi hadzal gulam, dengan menyebut nama Tuhan bocah ini. Nah, kenapa Ibnu Samir itu mengumpulkan orang-orang? Kalau Ibnu Samir bisa terbunuh di gunung atau terbunuh di lautan itu, ya selesai, tidak ada yang melihat kemukjizatan yang diberikan Allah kepada Ibnu Samir. Nah, tetapi ketika Ibnu Samir meminta, karena raja ini memang pengen membunuh dia, kumpulkan semua orang. Ini saya kasih satu panah, sebelum melepaskan baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas mati. Semua itu kemudian beriman. Orang-orang semua itu yang awalnya kafir beriman, melihat satu kejadian. Dan ini meskipun kita mati, kalau karena kematian kita banyak orang beriman, itu lebih baik daripada kita hidup dan tidak ada orang yang beriman sama sekali. Itu ya. Baik. Itu kisah terakhir tentang Ashabul Ukhdud. Nanti Ashabul Ukhdud itu berkembang terus, nanti ada orang yang selamat dari Ashabul Ukhdud itu pergi ke negerinya Najasyi, ya. Najasyi di Ethiopia itu, tapi bukan Najasyi yang hidup di zaman Nabi, ya. Kemudian Najasyi yang di Ethiopia itu mengirim Abraha ke Yaman. Nah, kemudian dari Yaman Abraha menghancurkan Ka'bah di Mekah. Mau menghancurkan Ka'bah di Mekah. Itu silsilahnya seperti itu. Artinya itu terjadi pasca kenabian Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Itu Bang Hamdi. Siap, Cak Hilal, luar biasa. Luar biasa memang. Habis ini. Luar biasa. Minum dulu lah. Minum dulu. Ini nggak ada yang nyiapin minum. Berarti antum harus cari ini wanita yang mendukung di belakang itu. Yang biar ada yang nyiapin. nyiapin. Kalau saya belum nikah ini. Iya, makanya kan
Aduh, kan ketahuan jadinya belum nikah. Biar ada wanita yang gitu kan, Mas haus ya, kan langsung gitu. Ya, luar biasa Cak Hilal tentang penjelasan atau bedah bukunya ente ya di buku para pejuang dakwah tauhid, dan banyak quotes-quotes atau apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang baru saya dapatkan ya. Ini luar biasa sekali memang anak Alikma dan Lipia ya. Jadi Lipianya udah selesai Cak? Belum ya? Sudah. Kalau Oh, nggak selesai ngapain saya bersembunyi di balik oh, gunung? berarti udah LC ya? Apa? Lulus langsung ceramah? Iya, lulus langsung ceramah ya. Oke, Cak. Ini teman-teman ada beberapa ya, cuman yang menarik itu adalah quotes yang dari Cak Hilal itu tentang kisah tadi Nabi Ibrahim ya, bahwa tentang adu logika ya tadi yang mengatakan bahwa ternyata sampai kepada Tuhan itu dibutuhkan wahyu. Makanya orang-orang filsuf atau orang-orang yang belajar filsafat yang tidak didukung oleh wahyu, maka dia tidak akan sampai pada Tuhan. Sibuk hanya bertanya-tanya di mana Tuhan, siapa Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Dan ini Nabi Ibrahim membuktikan itu, bahwa kita semua ini bisa sampai kepada Tuhan, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala itu karena adanya wahyu. Dan itu ada sumbernya, yaitu dari kitab suci kita, yaitu Al-Qur'anul Karim ya. Lalu menarik ya tentang cerita Ibrahim ini, paling menarik ternyata tentang apa tadi doa-doa yang Nabi Ibrahim yang rentetan dari surah Al-Baqarah ayat 126 sampai 129 tersebut. Bahwa seorang pemuda itu ya cerdas, pemberani, seorang pemimpin, kriteria pemimpin itu sudah disebutkan tadi ya, cerdas, pemberani ya, tidak ngeyel, tidak ngoyo dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya kerja saja, hanya jadi slogan, tetapi itu dibuktikan dalam suatu perbuatan dan amal, dan ini tercermin dari sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu juga bahwa yang menarik juga ketika Cak Hilal menceritakan dan atau membedah ayat Al-Baqarah ayat 124 tadi ya, bahwa ternyata pemimpin itu tidak diwariskan secara biologis ya. Ini menarik nih, tapi secara ideologis. Nah, ini menarik sekali memang. Saya baru ngeh ketika Cak Hilal mengatakan seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim meminta apakah pemimpin-pemimpin itu dari keturunanku, tapi Allah tidak menjawab iya, tapi Allah menjawabnya itu lain, bukan orang-orang yang zolim gitu kan, tapi bukan dari orang-orang yang zolim. Nah, berarti ini ada secara ideologis, yaitu orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai moral ya. Di sini ada moral dan nilai-nilai kebenaran yang itu bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang menarik dari apa yang dibahas oleh Cak Hilal, dan ternyata kisah itu adalah sebagai ibroh, dan ibroh ini dijelaskan sebagai jembatan, bahwa kisah-kisah terdahulu itu adalah jembatan kita untuk bercermin, untuk kita berkaca, untuk kita mencari butir-butir hikmah ya kan, berlian-berlian mutiara-mutiaranya, tapi jangan sampai lupa bahwa ketika kita berjalan di jembatan itu ada ada titik di mana kita pernah berjalan ya, ada titik di mana kita harus pulang kembali, bukan sampai kepada hal-hal tersebut, tapi harus kita pulang kembali untuk melihat realita kita pada hari ini. Nah, ini luar biasa sekali terhadap buku ini. Nanti teman-teman yang ingin mau apa namanya membeli ya, silakan bisa hubungi CP ya di bawah ini ya, kalau kelihatan. Oke. Ini yang saya rangkum dari apa yang kata Cak Hilal. Mungkin banyak kisah-kisah yang lain, belum sampai kepada kisah Nabi Isa, mungkin ada di kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini banyak sekali. Oke, teman-teman sekalian, mungkin di sini ada yang mau bertanya, yang mau langsung bisa hidupin audionya, yang mau dari chat juga nanti saya bacakan ya. Oke, saya coba lihat di chat. Nah, ini ada dari Naurah ya. Ini ada Imat WKWK, ternyata tidak bertanya ya, ternyata cuma WKWK doang. Ini dari Naurah. Pertanyaan pertama, bagaimana mencari guru yang tepat? Sedangkan di zaman sekarang ini kebanyakan masyarakat merasa hanya memiliki akses melalui media sosial. Padahal mungkin fenomena yang terjadi secara komunal ini menjadi pemicu dari adanya generasi ima'ah seperti yang tadi disebutkan. Nah, mungkin banyak orang-orang yang cukup mencari guru itu dari akun-akun medsos ya, terutama di Instagram. Banyak orang-orang yang mencoba menjadi apa namanya influencer ya, cukup dengan konten-konten nasihat, konten-konten yang membangkitkan apa namanya giro dan lain-lain sebagainya. Ini bagaimana Cak fenomena media sosial ini, apakah ini suatu ada kebaikan ataupun juga ada keburukannya atau menjadi bumerang ya, dan
gimana tanggapan Cak Hilal? Silakan Cak Hilal, langsung saja Cak. Nah, semuanya itu ya, hasil peradaban modern ini kan ada sisi negatif, ada sisi positif. Tapi saya jawab intinya saja, saya jawab intinya. Bagaimana cara mencari guru yang tepat? Ya. Jawaban saya simpel sebenarnya. Jangan cari guru yang banyak nongol di media sosial, kecuali memang dia sudah teruji keilmuannya. Misalnya kalau kita bisa belajar ke kalau di media sosial, tapi begini juga kalau kita melihat di media sosial itu, jangan melihat video potongan-potongan. Kita lihat video itu full. Misalnya ada Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Budha Azhari, kemudian Rumah Fikih dan lain sebagainya. Jadi begini, kita jangan belajar agama kepada orang yang baru hijrah. Jangan pernah belajar agama kepada orang yang baru hijrah. Baru hijrah semangatnya tinggi, oke kita hargai semangat itu. Tetapi keilmuan itu berbeda dengan semangat. Keilmuan itu berbeda dengan semangat. Semangat dakwanya tinggi, keilmuannya kacau. Akhirnya yang memang ruwaibillah, kalau biasa diulang-ulang sama siapa? Kang Amar ya, Raden Amar. Itu ruwaibillah itu banyak sekali hari ini. Seolah-olah kajian keislaman, gayanya nyetrik, apalah pokoknya. Pakai sorban dan sebagainya. Itu ruwaibillah semua. Karena melihat alim tidaknya seseorang itu adalah kita lihat bagaimana dia menguasai ilmu fikih. Ya. Kalau orang itu dikatakan alim, dia akan menguasai ilmu fikih. Nah, orang-orang seperti itu banyak kita temukan di pesantren-pesantren. Ya, kalau memang mau cari guru. Dan ingat kawan-kawan begini. Oke, kawan-kawan bisa nyari tambahan ilmu dari YouTube atau lain sebagainya. Tetapi ingat, antum harus punya satu guru di dunia nyata yang itu memiliki ikatan emosi yang kuat. Kita bisa datangi, kita bisa tanya langsung, dan kita tahu keilmuan beliau itu, ya keilmuan beliau itu seperti apa. Nah ini juga masalah juga, bagaimana mengetahui apakah seseorang itu fatwahnya atau bisa dimintai pendapat atau tidak. Nah itu pembahasan yang lumayan sangat panjang di dalam akhir-akhir bab usul fikih, di dalam bab al-ijtihad dan al-muqallid itu dibahas. Ada muqallid, ada mutabi, itu dibahas secara rinci. Bagaimana cara orang awam itu mengetahui seseorang alim atau tidak, itu dibahas secara rinci. Tapi pada hemat katanya, antum datang ke pesantren yang di situ kiainya tidak pernah berurusan atau sedikit sekali berurusan dengan politik. Ya, sedikit berurusan dengan politik. Cari kiai yang sedikit berurusan dengan politik. Ya. Kemudian jangan datang kepada guru yang kebanyakan silaturahmi dengan pejabat. Ya, jangan banyak belajar, jangan berguru kepada seorang guru yang terlalu banyak bersilaturahmi dengan pejabat. Apalagi si gurunya ini atau si kiai atau ustadznya ini pergi ke rumah pejabat. Kalau pejabat ke rumah kiai nggak apa-apa lah. Tapi kalau sampai guru sering-sering ke rumah pejabat itu dipertanyakan kekiaiannya. Kenapa? Karena lebih tinggi derajat ahli ilmu daripada penguasa. Di dalam sejarah kita, di mana-mana, di dalam sejarah kita, masa-masa keemasan Islam itu ketika para ulamanya itu berada di atas para umaro. Para ulamanya di atas para umaro. Atau selevel, minimal selevel. Tetapi kalau ulama itu sudah sampai di level di bawah umaro, itu berbahaya, itu kacau, menjadi kacau. Peradaban pun akan kacau, dan fatwa-fatwa pun akan kacau. Sehingga kita perlu, nah untuk memanfaatkan media sosial atau internet ini kita bisa begini. Saya langsung sebut nama dan saran saja ya. Kalau antum pengen cari tahu tentang masalah fikih, buka web rumahfikih.com, rumahfikih.com, diasuh oleh Ustaz Sarwat. Isinya orang-orang Libya semua. Ya ada alumni Pakistan, ada alumni Madinah, tetapi kebanyakan alumni alumni Libya. Itu di situ biasanya senior-senior saya ada di situ membahas tentang
fokusnya memang masalah fikih. Fokusnya memang masalah fikih dan kajiannya ya lumayan mendalam. Kalau masalah mau mencari tadabbur tentang Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, teman-teman bisa buka Baitul Hikmah. Tapi nggak tahu Baitul Hikmah itu ada apa? Ada webnya atau tidak? Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu di bawah Yayasan Al-Fatih. Baitul Hikmah. Itu tentang tadabbur Al-Qur'an. Nanti kalau mau tadabbur Al-Qur'an bisa ke Baitul Hikmah ya. Antum cari saja Baitul Hikmah Yayasan Al-Fatih di internet. Semoga ada nomor konsultasinya. Kalau mau nomor konsultasinya nggak ada, bisa tanya saya. Nanti saya kasih tahu. Itu ya teman-teman diskusi saya juga banyak di situ. Kemudian kalau masalah tasawuf, antum bisa dengarkan saja ceramahnya Gus Baha. Tapi jangan yang potong-potong ya. Cari ceramahnya Gus Baha yang full, jangan dipotong-potong. Nanti pemotongan video itu kan juga memengaruhi sudut pandang, mempengaruhi sudut pandang. Framing, pemotongan video itu juga salah satu bentuk framing. Tuh. Kalau masalah apa lagi? Masalah akidah misalnya, masalah akidah. Kalau masalah akidah sebenarnya nggak banyak dibahas di adanya cuma perdebatan. Kalau ustadz khusus ya sebenarnya saya belum menemukan. Nah, itu ya. Apalagi yang bisa bahasa Arab, channel-channel para masyayikh itu ada. Ya. Channel yang bisa bahasa Arab, channel para masyayikh yang biasanya ngaji kitab di Baitul di Mekah dan Madinah itu ada. Bisa dicek channel-channel itu. Itu semoga terwakili jawaban itu ya. Semoga terwakili. Oke, mantap ya. Itu dari Cak Hilal. Kalau masalah pernikahan ke antum bisa konsultasi berarti ya. Saya Oh, konsultasi pernikahan itu tanya ke siapa ya? Ustadz Khalid Basalamah. Jangan tanya. Siap. Oke. Ini ada dari Imat ya, pertanyaan dari Imat. Ya, Imat anak ini ya, anak IMM. Anak mana itu Imat? IMM kayaknya dia, Ikatan Muhammadiyah. Anak mana itu Imat itu? Nggak tahu juga ini. Oke, ini Cahiral. Gimana cara membawa logika kita kepada keimanan dan ketakwaan? Terkadang logika kita ini kebablasan dalam hal-hal yang malah menjauhkan kepada keimanan dan takwa. Apalagi kan sekarang banyak orang-orang munafik nih yang sengaja dibayar ya untuk membawa logika menjauhkan dari ajaran agama. Itu Rocky Gerung gimana tuh? Mat, skripsinya udah selesai, Mat. Apa udah ke DO? Ya, jawabannya simpel aja sih sebenarnya. Sebelum mencoba untuk melogikakan agama dan melogikakan Tuhan, kita harus mempelajari konsep filsafat Islam dalam bidang epistemologi dan ontologi. Nanti aksiologinya belakangan saja. Itu kita cek dulu nih epistemologi kita. Kita bangun dasaran dulu sebelum kita berlanjut kepada pikiran. Kita beneri epistemologi kita. Sumber keilmuan kita itu seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang ontologis kita antara sesuatu yang indrawi dan dengan sesuatu yang maknawi. Ya, itu kita perjelas dulu posisi kita. Nanti bisa baca buku-bukunya para asatidzah di INSIS ya. Itu sudah banyak sekali buku-buku dari para pemikir di INSIS membahas tentang masalah epistemologi dan ontologi itu. Tapi sekarang biasanya yang dibahas tentang aksiologinya ya, tentang adat, tentang etika. Gitu. Tapi kalau itu sudah kuat di epistemologi dan ontologi itu, kita tidak akan pernah tersesat ketika kita mencoba untuk melogikakan agama. Kita tidak akan pernah tersesat untuk melogikakan agama ketika itu semua sudah beres. Itu tidak pada waktunya kita bahas masalah itu pada malam hari ini kan. Itu ya. Mat. Ini jawaban simpel tapi rumit ya. Apa epistemologi, apa ontologi, apa aksiologi kan rumit ya bagi orang-orang yang nggak pernah mendengar. Apalagi saya juga nggak tahu itu epistemologi apa, itu saya nggak ngerti itu Cak.
Ya, nanti saya belajar dengan antum lah ya. Janganlah. Itu alumni SPI itu. Selesai nggak SPI dulu? Oh iya ya, SPI nggak tahu ya kita lulus apa enggak ini. Kalau ke ISIS nanti bahaya mat ya mat, nanti antum jadi teroris mat. Ke ISIS mat ya Itu mat. ISIS itu Ya, ISIS. itu ISIS. Oke, itu ada Cak Tajun Nasr lagi tunjuk tangan. Silakan Cak Tajun mau di chat apa langsung kepada Cak Tajun dipersilakan. Itu penyusup itu. Cak Tajun jadi bertanya atau tidak? Coba angkat tangan ya. Jangan Jangan ya. Chat chat saja. saja. Oke, Cak, silakan Cak. Ditunggu. Oke, kita sambil Ntar saya kasih menunggu. jawaban paling simpel. Ya, Jawaban ini paling simpel. kayaknya ini guru ya, guru dan murid ya ini. Gurunya siapa ini? Oh, Gurunya Cak Hilal atau siapa ini? ya, ini adik kakak. Jadi yang saya adalah Yang pasti beliau lebih tua daripada saya ya. Oh iya, silakan Cak Tajun langsung saja Cak. ya mungkin di sini Hilal bisa berbagi motivasi ke kita-kita yang ada di sini. Karena saya mengenal beliau ini orang yang memang karakternya ceplas-ceplos, tapi rajin nulis, rajin baca terkait tips dan trik sehingga bisa menghasilkan karya yang kalau yang saya punya ini ada 2 buku yang Tauhid ini dan buku yang satunya saya lupa judulnya yang warna merah itu ya. Nah itu saja pertanyaan saya. Syukran. Ya, silakan Cak Hilal, tips and tricks biar kita masih tetap bisa membaca juga menulis biar produktif. Ini kan saya tahu nih Cak Hilal ini kan pengagumnya Buya Hamka ya, meskipun beliau ini dari Jawa ya, sedangkan Buya Hamka dari Minang, tapi juga sama-sama aktif di Muhammadiyah ya. Mungkin inilah yang buat Cak Hilal terus berkarya. Gimana Cak? Yang pertama, saya mohon maaf kalau ada Kiai Tajun Nasr ya, pengasuh pesantren Mas Kumambang. Masya Allah. Senior saya di Libya, senior saya di kami. Jadi harusnya beliau juga ngasih penjelasan. Kalau motivasi, sebenarnya motivasi saya itu juga melihat para senior-senior saya sebenarnya. Baik itu di Mas Kumambang maupun di kami ya. Kebanyakan nulis ya. Saya kalau tulis baca siapa? Tulisannya Mas Nur Kartika Nur Rahman itu suka terinspirasi. Tulisannya bagus, runtut, bahasanya juga kemudian mengupas masalah-masalah sejarah atau tulisannya Bung Hamdi sendiri apa Horizon atau apa itu yang biasanya tuh apa namanya? Mana? Nggak ada, aneh Ya nggak yang nulis Cak. biasanya ya yang dulu-dulu itu loh. Yang Apa itu puisi, ya? ya. Pokoknya bukan puisi-puisi gitu ya. Jadi eh, kalau kita ingin rajin nulis, rajin membaca, ya kita harus berkawan dengan orang yang rajin nulis dan rajin membaca. Yang kemudian yang kedua, semangat ya. Dulu motivasi saya nulis. Sekarang sebenarnya saya juga sudah jarang nulis sih sebenarnya. Lebih sibuk nanam stroberi. Tadi habis nanam stroberi beberapa polybag sama benahin pipa air di lereng gunung. Mantap. Sama Salim Afila itu ya, Musab Salim itu ya? Iya, sama Pangeran Oh, Diponegoro. oh Pangeran Diponegoro alah. kemarin datang apa masang pipa. Eh motivasi saya itu dan ini juga mungkin disebutkan oleh Hamka juga kali ya, seingat saya. Tapi dengan redaksi yang berbeda. Umur manusia itu tidak panjang dan waktu dia untuk beribadah itu juga tidak panjang. Sehingga butuh sesuatu hal yang kemudian mengekalkan ibadah itu. Dan pahala itu terus mengalir. Ya, mungkin itu motivasi terbesar saya. Dan ini juga dulu yang suka disampaikan oleh kawan kita, Mas Amar, sebagai Presiden Republik Buku. Ya. Ini sering risau. Ini kalau saya mati belum ada jariah tulisannya, itu gimana itu? Padahal tulisan itu juga bisa membuat pahala kita terus mengalir.
Yang kedua. Kemudian untuk masalah nulis-menulis ya, sebenarnya kawan-kawan kalau sering membaca ya nanti akan terinspirasi untuk bisa menulis. Nanti bisa ditambahilah triknya dari Bung Hamdi. Saya tidak bisa memberikan banyak trik untuk menulis. Pokoknya yang terpenting adalah membaca itu jangan dijadikan hobi. Ya, membaca itu jangan dijadikan hobi. Hobi kok hobi membaca. Hobi itu main bola, main panahan. Tapi membaca itu kebutuhan, makanan pokok gitu loh. Kalau nggak makan ya lemah gitu. Itu. Kemudian kalau belajar nulis itu sebenarnya mudah kan. Belajar nulis itu mudah. Teman-teman punya media sosial, satu paragraf itu sudah bisa dijadikan landasan untuk belajar nulis. Misalnya antum kawan-kawan lihat gunting, coba berhayal saja deskripsikan. Saya tadi membeli gunting di sebuah toko, ada lubangnya 2, bisa dijadikan kacamata, bisa digunakan untuk motong. Deskripsikan satu hal benda yang paling simpel ini dengan banyak kata-kata. Dan itu juga nanti akan memantik naluri kita untuk menggunakan diksi dalam memilih diksi kata di dalam tulisan. Kalau diksi kata di dalam ucapan kadang kan nggak perlu mikir, ceplas-ceplos saja kalau kata Cak Tajun tadi. Gitu. Oke, itu bisa ditambah sendiri sama Datuk Tan Ibrahim. Siap, gitu ya Cak Hilal. Oke, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita sudah di penghujung ya. Jadi kalau untuk menulis sudah Cak Hilal udah cukup lah. Nanti kalau teman-teman, jadi Cak Hilal ini udah 2 buku ya teman-teman sekalian yang sudah diterbitkan. Nanti teman-teman bisa mencari sendiri atau nanti hubungi CP di bawah ini ya, untuk membeli dan untuk bisa menjadi inspirasi dan menjadi teman ya dalam perjuangan. Jadi ini para pejuang dakwah tauhid. Jadi kita semua ini dibebankan amanah untuk meneruskan pejuang dalam menegakkan kalimat Allah. Baik itu di diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan bahkan negara. Tadi ada yang penjara ke istana. Kalau ini dari istana ke penjara, ya dah. Jadi fenomena hari ini dari istana ke penjara, ya dah. Amin. Ya kan? Sekarang kan banyak ya dari istana ke penjara ya kan, karena korupsi ya kan. Ada di penjara ya kan, gitu ya dah. Ini fenomena kebalik antara Nabi Yusuf dengan fenomena hari ini gitu ya. Jadi semoga teman-teman sekalian bisa terinspirasi dengan benda. Iya benar ya, benar itu bisa jadi buku sendiri ya, dari istana ke penjara gitu ya. Oke, closing statement untuk kami semua yang sedang haus dengan ilmu. Silakan kepada Cak Hilal sedikit saja. Aduh. Apa ya? Saya baca ini aja ya sebagai closing statement. Lihatlah dakwah Nuh. Ia bebaskan manusia dari belenggu benda tak bernyawa. Lihatlah dakwah Ibrahim. Ia padamkan logika keangkuhan Namrud yang kejam. Lihatlah dakwah Yusuf. Ia selamatkan rakyat yang dilanda kelaparan. Lihatlah dakwah Musa. Ia tenggelamkan kediktatoran yang menyengsarakan. Lihatlah Ashabul Kahfi. Mereka barakan keberanian untuk menghadirkan keimanan. Dan juga lihatlah Ashabul Ukhdud. Mereka korbankan nyawa untuk menegakkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tauhid. Inilah inti dari semua dakwah para nabi dan rasul. Ruh tauhid inilah yang menjadi energi dahsyat para pejuangnya untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan menuju kesejahteraan, dari penindasan menuju saling hormat, saling asih, dari kediktatoran menuju musyawarah yang damai penuh arti, dari kekejaman dan pertumpahan darah menuju tenggang rasa penuh cinta. Kisah-kisah heroik ini diabadikan di dalam Al-Quran Al-Karim bukan hanya sebagai dongeng masa lalu, tapi sebagai cermin menuju peradaban masa depan. Untuk itu perlu perenungan kembali akan perjuangan mereka. Perlu pemaknaan ulang kisah-kisah mereka sesuai dengan keadaan hari ini. Dan untuk itulah buku para pejuang dakwah tauhid ini hadir sebagai kajian tafsir tematik. Buku ini mencoba untuk merekonstruksi ulang perjuangan mereka sekaligus mencoba untuk memaknainya sesuai dengan kebutuhan umat hari ini. Selamat membaca, tapi beli dulu ke Bang Hamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, ini pesan yang luar biasa ya dari Cak Hilal dan dari bukunya. Semoga nanti menjadi amal kebajikan dan pemberat
timbangan di yaumil, pemberat timbangan kebaikan ya di yaumil kiamat nanti. Oke, Cak Ilal, semoga sehat-sehat selalu ya Cak Ilal, semoga bermanfaat. Amin. Kita insya Allah, kalau di Jakarta saya di Serang sekarang, jadi kalau ke Serang nanti tinggal kontak aja ya, nggak di Jakarta lagi kita ini. Ya, kapan-kapan kita ngopi lah ya. Oke, Cak Ilal. Oh, terakhir ketemu di mana? Nggak tahu Anda juga ini. Antum udah jauh sekali ya. Oke teman-teman, akhirul kalam kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Semoga kita semua sehat walafiat dan Allah kuatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya silakan live ya. Terima kasih Cak Hilal sekali lagi dan teman-teman yang hadir.